Jangan lupa like dan subscribe, membantu pelayanan Indonesian bagi Kristus. Kita berdoa dan berjuang terus. Nggak lama lagi komitmen kita untuk menjadikan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, karena Islam makin terpuruk dan banyak Muslim ikut Yesus Kristus. Itu akan terjadi di mana-mana. Poin bahasan sekarang ini, jika wanita menjadi Muslim, itu rugi 2 kali. Apalagi menjadi pemimpin kadrun. Yang jelas orang Kristen masuk Islam itu terkutuk sebagai manusia fasik. Ini jelas apa yang dikatakan surat kelima Maidah 47, hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya, maka mereka adalah orang-orang fasik. Bahkan, saudara-saudara, orang Islam Indonesia yang tidak memperlakukan hukum Islam adalah kafir. Jadi nggak ada gunanya menjadi Muslim. Kenapa hukumnya tidak dipakai? Itu rencana mereka untuk menjadikan Indonesia menjadi negara kadrun Republik Indonesia. Di surat kelima ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kafir coba saudara-saudara. Apalagi wanitanya. Dan tidak ada cerita apa hadiah untuk wanita nanti kalau masuk surga. Sudah beribadah, sudah sholat, sudah puasa, bahkan sudah naik haji. Tetapi tidak ada hadis satupun yang menyebutkan apa hadiah bagi seorang wanita nanti kalau sudah masuk surga. Bahkan di Islam itu sendiri, saudara-saudara, tidak ada kepastian untuk masuk surga. Nah, ini yang sedang diusahakan oleh Muslim untuk mengubah cara dakwah mereka, bahkan memutar balik, mempelintir ayat-ayat dan hadis seolah-olah Islam menjanjikan keselamatan, memastikan masuk surga. Padahal hadis-hadis yang sudah saya ungkapkan, sudah berapa ribu hadis dan berapa ratus ayat yang saya sebutkan di dalam khutbah-khutbah saya. Jika ada orang Kristen masuk Islam, adalah manusia celaka. 12. Dan janji dari Quran itu mengatakan orang Kristen yang masuk Islam akan terus kena malapetaka yang tidak berkesudahan dalam dunia ini. Sementara orang Islam sendiri sudah kena malapetaka karena percaya dengan kitab suci Arab yang dibawa oleh Nabi palsu Muhammad. Jadi kerugian jika wanita masuk Islam itu satu, wanita pada asalnya adalah harkat dan martabatnya tidak boleh dipoligami, tetapi berdasarkan ajaran Nabi bahwa wanita harus mau dipoligami di dunia ini sampai dengan 4 orang, yaitu surat An-Nisa ayat 3, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tetapi wankihul ayyama minkum masna wa thulatha wa ruba. Kawini wanita yang kamu sukai 2, 3 atau 4. Ini luar biasa itu Nabi. Katanya hanya boleh sampai 4 berdasarkan banyak hadis Nabi palsu. Bayangkan seorang laki nanti akan menggilir bidadari dengan istrinya itu selama 24 jam. Jadi seorang bidadari mendapat kesempatan 24 jam bagi 72 ditambah 4 orang istrinya,
maka 24 jam itu sehari mendapat 18,7 menit satu orang gantian untuk suaminya. Dan hebatnya suami itu nanti di surga tegang kemaluannya itu selama 70 tahun. Ganti istri baru, ganti lagi perawan lagi, ganti lagi. Ini adalah cerita yang luar biasa dari sejarah Islam ini. Yang kedua, kerugian wanita muslim boleh dipukul oleh suaminya. Surat An-Nisa ayat 34. Demikian kata-katanya, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menantimu, mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Itu jelas sekali bahwa wanita boleh digebukin oleh sang suami kalau suami tersinggung sekalipun. Yang ketiga, wanita selalu jadi bahan olok-olok dalam Islam karena mendudukkan wanita pada posisi rendah dari kaum lelaki. Wanita tidak boleh jadi pengkhotbah dan tidak boleh jadi imam atas laki-laki. Tidak boleh jadi presiden, gubernur, dan lain-lain sebagainya sebagai aturan dasar dalam syariat. Quran surat ke-4 ayat 34 yang sudah saya bacakan tadi sebagian. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, maka ketika siapapun yang jadi pemimpin harus diributkan dan harus ditolak karena tidak sesuai dengan syariat Islam. 4. Tidak boleh menampakkan rambut karena rambut wanita adalah aurat. Di sisi lain, sangat aneh sebuah aturan syariat, bahkan sentuhan kulit dengan wanita maka batal wudhu lelaki, bahkan dengan suami sendiri. Dan sering saya bicarakan dalam YouTube bahwa kulit wanita sama najisnya dengan guguk. Kalau laki-laki sentuh kucing nggak apa-apa, sentuh ayam nggak batal, sentuh kambing nggak apa-apa, tetapi begitu sentuh guguk batal. Berarti kulit wanita sama dengan kulit guguk. Sebelum bagian terakhir yang kelima dalam beribadah itu, bahwa wanita hanya setengah dari laki-laki. Ini ada videonya yang dikatakan pacar saya, calon istri saya, Uni Rifa. Dia giniin tangan tengahnya, jari tengahnya ketika ditanya oleh temannya Uni Rifa. Anda kalah debat terus. Ini adalah momen di mana Bang Cuma datang ke Jakarta. Jadi begitu ditanya oleh si Julius Medan itu, Anda kalah debat terus, kata si Julius kepada Uni Rifa, tapi Uni Rifa menunjukkan begini tangannya. Dan jangan begitu lagi ya Uni Rifa ya, malu sayanya yang diviralkan oleh Muslim bahwa itu calon saya nanti. Jadi kita nggak usah debat lagi, ya kita nanti akan menikah di Amerika. Dalam beribadah, yang poin yang kelima ini, dalam beribadah wanita hanya setengah dari warisan, setengah dari anak laki-laki, dan tidak boleh ngaji kalau sedang haid, tidak boleh berpuasa, haji, sholat kalau sedang dalam haid dan nifas. Bahkan nanti di hari kiamat dia tidak disebut akan menikmati yang sorgawi, yang hebat-hebat. Kasihan wanita tidak menikmati 72 bidadara seperti sorga, di mana nanti laki-laki itu enak sekali. Ada yang bertanya kepada saya, Abi, kenapa Abi meninggalkan Islam padahal kan rancangan-rancangan
surga laki-laki itu bukan enak sekali. Ya, saya sudah nggak percaya lagi. Apakah dia akan dapat nanti kalau suaminya di surga? Karena ada wanita yang tidak pernah punya suami atau meninggal dalam keadaan gadis, maka dia tidak akan merasakan kenikmatan itu. Yang terakhir, poin yang ketujuh, tambahan saya, wanita yang mempunyai setengah akalnya. Jadi Nabi ini sungguh menempatkan wanita dengan posisi yang tidak menyenangkan. Tidak pernah aku, ini dalam hadis Nabi, tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan laki-laki yang teguh melebihi kalian, wahai para wanita. Maka para wanita bertanya kepada Nabi, apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah laki-laki? Mereka menjawab, ya benar. Nabi melanjutkan, itulah kurangnya akal dan bukanlah wanita jika haid, tidak sholat dan puasa. Ini hadis Bukhari 1462 hadisnya, nomor hadisnya itu di dalam kitab Bukhari. Saudara-saudara, ingat baik-baik, tinggalkan Islam itu. Kenapa ajarannya sangat tidak produktif? Ajarannya tidak bisa dipakai lagi, sementara para debator Islam berusaha untuk mempertahankan agamanya dengan sedemikian rupa. Tuhan Yesus memberkati.